Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rahmadani dengan NIM 210590002, Prodi Manajemen NK, konsentrasi pemasaran. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Vidyarini Dwita SEMM. Dengan judul proposal saya yaitu Pengaruh Kualitas Harga dan Merek Produk Kosmetik Makeover Terhadap Kepuasan Konsumen. Bab satu Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di dalam era globalisasi dan milenial saat ini, kecantikan telah menjadi kebutuhan utama yang terus berkembang. Nah, perkembangan ini telah mempengaruhi gaya hidup individu, di mana penampilan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, persaingan di industri kecantikan semakin ketat, sehingga produsen perlu memperhatikan kualitas, harga, dan merek produk mereka untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin cerdas dalam memilih sebuah produk. Nah, oleh karena itu, penelitian ini eh, mengenai pengaruh kualitas harga dan merek produk kosmetik makeover terhadap kepuasan konsumen menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi dalam bidang pemasaran dan strategi perusahaan. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam era globalisasi dan milenial saat ini, kecantikan sudah menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sekedar keinginan. Nah, melainkan kecantikan yang selalu tumbuh mengikuti zaman yang mengakibatkan berkembang dengan pesat perusahaan kecantikan di setiap negara. Selanjutnya yaitu eh, identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat saya uraikan itu ada tiga. Yang pertama yaitu seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik makeover. Nah, yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh merek terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik makeover. Nah, yang terakhir yaitu apakah harga berpengaruh terhadap minat keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk makeover. Nah, selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Nah, pada penelitian ini saya memberikan batasan hanya dan akan hanya berfokus dan terbatas pada pengaruh kualitas produk makeover terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya itu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, saya dapat merumuskan rumusan masalah. Yang pertama yaitu seberapa besar pengaruh kualitas produk makeover terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik makeover. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh merek terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik makeover ini. Nah, yang terakhir yaitu apakah harga produk makeover ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, saya memiliki tujuan penelitian sebanyak tiga, yaitu yang pertama untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik makeover ini. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh merek terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik makeover ini. Nah, yang terakhir yaitu menganalisis harga produk terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik makeover. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, di dalam manfaat teoritis ini dapat dipaparkan yaitu yang pertama, menambah ilmu kajian dalam manajemen pemasaran, khususnya pada pengaruh kualitas produk makeover terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu memberikan kontribusi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang pemasaran dan menyediakan literatur tambahan dalam studi pemasaran. Nah, yang kedua itu manfaat praktis. Diharapkan agar dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan serta kebijakan dalam melakukan strategi pemasaran yang lebih baik lagi nantinya. Nah, yang selanjutnya itu bab 2 bagian tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kualitas produk.
Kualitas produk ini mempengaruhi pengertian konsumen, faktor yang mempengaruhi kualitas produk, dan indikator kualitas produk. Nah, pengertian kualitas produk. Menurut Kotler and Keller tahun 2016, kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Nah, kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang diperoleh dengan produk secara keseluruhan. Perusahaan harus selalu meningkatkan kualitas produk atau jasanya karena peningkatan kualitas produk bisa membuat pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diberikan, dan akan mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk tersebut kembali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk itu ada 9, atau bisa disebut dengan 9M. Yang pertama yaitu money atau uang, yang kedua market atau pasar, yang ketiga manajemen, yang keempat man atau manusia, yang kelima ada motivation atau motivasi, yang keenam ada material atau bahan, yang ketujuh ada machine of mechanization atau mesin dan mekanik, yang kedelapan ada Modern Information Method atau metode informasi modern. Nah, yang terakhir yaitu ada Mounting Product Requirement atau persyaratan proses produksi. Nah, selanjutnya itu ada indikator kualitas produk. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, maka perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang harus digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang dijual di perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Nah, kalau kualitas juga mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat atau benefit bagi pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengertian kepuasan konsumen. Yang kedua itu faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Dan yang terakhir ada indikator kepuasan konsumen. Nah, pengertian kepuasan konsumen. Eh, Secara umum, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Nah, jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi maka pelanggan tidak akan puas. Nah, jika kinerja itu sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas terhadap produk tersebut. Nah, jika kinerja melebihi ekspektasi, maka pelanggan makin sangat-sangat puas terhadap produk tersebut. Dan ini pengertian menurut Kotler and Keller tahun 2003. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Nah, eh, kepuasan konsumen pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat relatif dan subjektif. Ini terjadi karena kualitas pelayanan yang dinilai oleh individu seseorang, namun yang dirasakan itu berbeda. Karena kondisi ini biasanya terjadi apabila konsumen atau pelanggan sedang dalam kondisi psikologis yang berbeda. Namun ada juga beberapa faktor atau indikator yang dapat dijadikan dalam upaya meningkatkan kepuasan konsumen, seperti yang dikemukakan oleh Gesper tahun 2000, di antaranya yaitu kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan ketika sedang melakukan transaksi. Yang kedua itu pengalaman masa lalu ketika melakukan transaksi dengan para pesaing, kualitas pelayanan dari suatu produsen umumnya akan membekas bagi seseorang. Nah, yang ketiga itu ada pengalaman dari teman. Yang keempat itu ada persepsi yang timbul dari sebuah iklan produk. Nah, indikator selanjutnya ada indikator kepuasan konsumen. Indikator kepuasan konsumen merupakan konsekuensi dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan yang membandingkan antara tingkatan dari manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, menurut Kotler tahun 2015, kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Selanjutnya itu ada hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel ini ada tiga. Yang pertama yaitu pengaruh kualitas produk terhadap konsumen. Yang kedua yaitu ada pengaruh merek terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketiga ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Nah, berdasarkan skripsi pada
Cut Murah Mutia tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Konsumen pada Produk Kosmetik Makeover di Banda Aceh. Nah, pada skripsi ini menggunakan metodologi penelitian eksplanatory dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua yaitu ada penelitian terdahulu dari skripsi Marta Derang tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek pada Produk Kosmetik Wardah terhadap Kepuasan Pelanggan di Kota Batam. Nah, pada skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Nah, yang ketiga ada dari skripsi Rika Ayu Lestari tahun 2022 dengan judul Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk kosmetik makeover dengan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Pada skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Eh, men- Maaf, kerangka konseptual pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen, di mana kepuasan konsumen dengan variabel Y mempengaruhi kualitas produk dengan variabel X1 dan harga produk dengan variabel X2. Yang terakhir itu demerek dengan variabel X3. Nah, dari gambar yang telah saya berikan pada PowerPoint saya ini, dapat dijelaskan bahwa variabel kualitas produk atau X1 memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen atau atau Y, dan variabel produk X2 memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen atau variabel Y, dan yang terakhir yaitu merek produk memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis hipotesis menurut Sugiono tahun 2019 merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan dan identifikasi data. Nah, hipotesis pada penelitian saya ini ada empat, yaitu yang pertama, kualitas, harga, dan citra produk berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen pelanggan produk kosmetik makeover. Maaf, terhadap kepuasan pelanggan produk kecantikan kosmetik makeover. Nah, yang kedua itu kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan produk kecantikan kosmetik makeover. Nah, yang ketiga itu harga produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan produk kecantikan kosmetik makeover. Dan yang terakhir yaitu citra merek atau citra produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan produk kecantikan kosmetik makeover. Nah, selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei. Metode penelitian ini digunakan pada penelitian eh, yaitu yang bersifat kausatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling yang dioperasikan melalui software Smart PLS atau Partial Least Square. Dalam penelitian ini menggunakan desain survei dengan mengambil sampel pada mahasiswa Universitas Negeri Padang yang menggunakan produk kecantikan kosmetik makeover ini. Nah, alat yang digunakan untuk pengumpulan data ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Selanjutnya itu ada lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini akan saya lakukan di Kota Padang, tepatnya di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Juli 2024. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi umum pada penelitian ini yaitu seluruh konsumen yang pernah menggunakan produk makeover dengan jumlah anggota populasi umum yang belum diketahui.
Sampel yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan sampel non-probability sampling dengan metode purposive sampling dengan jumlah minimal sampel yaitu 150 responden. Nah, selanjutnya itu ada definisi operasional variabel. Nah, yang pertama itu ada independen variabel. Nah, pada penelitian ini yang merupakan variabel bebas atau independen variabel adalah kualitas produk X1, harga produk X2, dan merek produk X3. Nah, dependen variabel atau variabel terikat yaitu pada penelitian ini yang merupakan dari variabel dependen yaitu kepuasan konsumen atau variabel Y. Selanjutnya itu ada instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada sumber data. Nah, sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berarti data yang didapatkan dari hasil observasi dan survei dengan cara melampirkan pertanyaan-pertanyaan terkait. Sumber data primer juga berarti menggunakan penggunaan produk kosmetik yang ada di Universitas Negeri Padang. Dan data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui sumber data yang telah ada. Nah, data sekunder didapatkan dengan cara membaca, mereview dari buku, jurnal, artikel, dan website yang relevan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu ada instrumen. Nah, instrumen dalam pengumpulan data di penelitian ini menggunakan kuesioner, disusun dengan skala Likert. Dengan jawaban dalam setiap item memiliki nilai mulai dari sangat setuju hingga tidak setuju. Hingga sangat tidak setuju. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan pendekatan kuantitatif. Seluruh responden akan dibagikan kuesioner secara online yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan skala. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini menggunakan dua jenis analisis. Ya, yang pertama yaitu analisis deskriptif. Nah, menurut Sugiono tahun 2019, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, melalui analisis deskriptif, peneliti juga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dari berbagai aspek. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif meliputi kepuasan konsumen terhadap penggunaan kosmetik makeover. Nah, dalam analisis deskriptif ini ada tiga bagian, yaitu yang pertama ada verifikasi data, yang kedua menghitung nilai jawaban, dan yang ketiga yaitu menghitung mean atau rata-rata. Selanjutnya itu ada analisis statistik. Analisis statistik merupakan analisis data pada penelitian ini yang menggunakan aplikasi SEM atau Smart PLS karena Smart PLS saya rasa cocok digunakan untuk ukuran sampel yang tidak terlalu banyak. Dalam artian data yang tidak terlalu besar. Nah, tujuan dari penggunaan Smart PLS ini yaitu untuk melakukan prediksi. Nah, prediksi yang dimaksud yaitu prediksi hubungan antara konstruk. Nah, dalam analisis statistik ini ada tiga jenis model. Yang pertama yaitu pengukuran model atau order model. Yang kedua ada pengukuran struktural model atau inner model. Dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Baik, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pada saat pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.